Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Muhammad Rizky Pratama, mahasiswa dari Universitas Muslim Maros, Fakultas Ekonomi Bisnis, jurusan Manajemen. Nah, kali ini saya akan kembali menyajikan materi mind mapping yang berjudul Bank Konvensional dan Bank Syariah. Apa itu bank konvensional? Bank konvensional adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran secara umum berdasarkan prosedur dan ketentuan yang ditetapkan oleh suatu negara. Bank konvensional akan menerima segala bentuk investasi ke dalam bidang usaha asalkan sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan. Selain itu, bank konvensional hanya berorientasi pada keuntungan, menetapkan bunga sebagai harga, dan untuk jasa-jasa bank lainnya. Pihak bank menggunakan atau menerapkan berbagai biaya dalam nominal atau persentase tertentu. Pada bank konvensional, kepentingan pemilik dana adalah memperoleh imbalan berupa bunga simpanan yang tinggi, sedangkan kepentingan pemegang saham adalah diantaranya memperoleh spread yang optimal dalam suku bunga simpanan dan suku bunga pinjaman. Di lain pihak, kepentingan pemakai dana adalah memperoleh tingkat bunga yang rendah atau memperoleh biaya yang murah. Ya, selanjutnya ke bank syariah. Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah atau prinsip hukum Islam yang diatur dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia, seperti prinsip keadilan dan keseimbangan, kemaslahatan, universalisme, serta tidak mengandung gharar, masyir, riba, salim, dan objek yang haram, atau berada dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Dalam kegiatannya, bank syariah tidak mengenal bunga, karena dalam hukum Islam bunga disebut riba dan itu merupakan hal yang haram. Jadi, kalau menabung dengan harapan mendapatkan bunga, maka bank syariah bukanlah pilihan yang tepat. Sebaliknya, bank syariah menawarkan keuntungan bagi hasil, margin keuntungan, dan fee. Selain itu, bank syariah hanya berinvestasi pada sektor yang halal. Nah, selanjutnya kita akan melihat beberapa garis besar perbedaan antara bank konvensional dan syariah. Yang pertama ada hubungan antar bank dengan nasabah, yang dimana pada bank konvensional polanya adalah debitur dengan kreditur, pemberi utang dengan penghutang, yang artinya bank yang seakan-akan selalu berada di posisi teratas. Beda halnya dengan bank syariah, di mana pola bank dengan nasabah adalah sejajar dengan konsep kemitraan. Yang kedua adalah sumber pendapatan bank. Sumber pendapatan bank konvensional adalah pendapatan bunga atau interest based income. Sedangkan sumber pendapatan bank syariah adalah fee based income atau sistem bagi hasil. Yang dimana sumber penghasilan bank ada 4, yaitu bank syariah ada 4, yaitu pendapatan keuntungan dagang, pendapatan sewa, pendapatan komisi, dan pendapatan bagi hasil. Nah, perbedaan yang ketiga adalah bank konvensional yang menggunakan pendapatan bunga sebagai keuntungan akan menimbulkan ekonomi pasif, yang artinya orang kaya akan semakin kaya dan orang miskin akan semakin miskin, sehingga tidak ada perubahan dan perkembangan di sektor ekonomi. Sedangkan bank syariah yang menggunakan sistem bagi hasil akan menimbulkan ekonomi aktif dan semakin lama akan dapat menggerakkan dan mengembangkan ekonomi yang lebih baik. Perbedaan yang keempat, tujuan dari bank konvensional adalah keuntungan profit, atau dalam artian bank konvensional mencari keuntungan sebesar-besarnya dari masyarakat, sedangkan bank syariah memiliki tujuan keuntungan benefit atau memberikan keuntungan kepada masyarakat. Dan yang terakhir, dalam melakukan proses transaksi, bank konvensional akan diawasi langsung oleh OJK atau Otoritas Jasa Keuangan. Sedangkan pada bank syariah, selain diawasi oleh OJK, akan diawasi juga oleh Dewan Pengawas Syariah atau DPS,
yang dimana tugas DPS ini akan menguasai transaksi dalam bank syariah terbebas dari yang namanya riba, gharar maupun masyir. Nah, itulah penjelasan mind mapping saya yang berjudul bank konvensional dan bank syariah. Demikian, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.